Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif, tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progress bosku. Kali ini kedatangan teman yang sangat lama sekali. Lama nggak ketemu, lama apa ya? Karena sekarang udah pada sibuk sendiri-sendiri lah. Jadi Ukijang, Ukijung, sorry, Ukijung ya rajang ya. Nejang udah bujang. Ukijung, oh iya, ndak lajang terus ya. Oke, Ukijang, oke. Jadi Ukijang meneh. Ukijung, meneh dibalani ya piye? Ah, ini Mas Uki ini teman-teman tahu dulu dia tergabung dalam Hangout, sekarang pun masih ada Hangout. Terus dia juga sempat punya project solo dengan Uki Jungnya. UKJNX. Uki JNX. UKJNX. Oh, para JRX ya? Beda ya? Beda. Beda. Aku ngomongnya liane. Ngomong liane. Terus dia juga sekarang kayaknya lagi sibuk juga sama Before You, ya kan? Dan ini menarik teman-teman, dia dari anak pang jadi ke emo, sempet pop banget. Ini karena beberapa hal mungkin yang dilewatin, beberapa kisah hidupnya lah. Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Uki. Kita tetap stay di sini tentunya. Mas Uki, apa kabar? Wes iki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wes dong. Sehat ya. Sehat. Mas Kamu Uki, gimana? Alhamdulillah, bosku. Akhirnya balik ke Jogja lagi. Setelah beberapa kali berpetualang di balik kota. Cocoknya di sini. Di sini. Ternyata cocoknya di Jogja, ketemu Mas Uki lagi, ngobrol lagi, ketemu karena dulu kita seneng banget berskena ya Mas Uki ya. Tapi selalu hal-hal yang negatif jadi positif dulu. Nah, Mas Uki, ini kan kemarin sempet ya karena dulu kan sebelum saya pergi Mas Uki kan masih aktif banget nih dengan Hangout, album, single-single. Terus tiba-tiba Mas Uki memutuskan untuk solo. Apakah emang di dalamnya dulu sempet karena udah Mas Rangga kan udah berkeluarga, terus terus akhirnya terpecah, terus memilih Uki, udahlah mending solo wae, terus Kantong juga udah berkeluarga ya toh, terus dia juga sibuk dengan pekerjaan kayak gitu. Apakah itu salah satunya apa gimana Mas Uki, bisa diceritain? Oke, jadi ceritanya kan aku ngeband Hangout itu dari 2007. Sudah ngeluarin 2 album kan. 2 album. Di 2012 itu A Better New Life. Iya, betul. Terus terakhir di 2016 itu Unexpected. Ya. Nah, terus udah tuh jalan promo-promo selama 2 tahun, berarti sampai 2018-an ya, 2017-2018. Akhirnya kita memutuskan untuk vakum dulu berarti. Vakum dulu karena beberapa faktor lah. Nggak apa-apa, cerita sambil sharing. Beberapa faktor beberapa faktor yang karena kalau dulu kan yang dialami di Jogja kebanyakan itu kan ke Jogja itu kuliah. Terus habis lulus kuliah terus bubar. Nah, Hangout seperti apa? Apakah seperti itu juga? Karena orang kan kayaknya stay Jogja semua kan, personil kayak gitu. Sebenarnya sih ya memang kita di awal kuliah yang ngebuat Hangout. Terus ya area yang memutuskan vakum tuh biasalah, nama band tuh kayak rumah tangga kan ya. Ya betul, benar. Band tuh kayak rumah tangga, terus daripada bercerai, kan, lebih baik kan break dulu. Gitu. Lebih baik pulang dulu ke rumah masing-masing, ketemu orang tua, introspeksi di rumah. Nanti kalau udah membaik, chemistry-nya kembali, pasti akan kembali. Berarti saat ini vakum. Akhirnya Uki bikin project solo. Nah, karena kevakuman itu, aku kan orangnya saya kudu harus produktif. Betul. Dan aku punya bank data lagu tuh banyak. Betul. Kebetulan Uki juga sering ngetik di rumah kan. Betul. Nah, di 2017 terjadilah sebuah insiden yang membuat lirik-lirik laguku tuh lebih sentimental. Gagal nikah. Cingan. Nggak bisa. Hot ya, wis mulai panas sih. Nah, kenapa jadi sentimental lirik-liriknya dan juga lebih ke arahnya akhirnya ke Midwest emo. Iya, betul. Musiknya kayak American football, gitu kan. Karena ya menurutku lagu ini nggak cocok kalau dibawain ke Hangout. Betul. Akhirnya aku memutuskan untuk solo aja dengan nama UKJNX. Gitu tapi kan. Waktu itu dengan band kan, solo dengan band. Jadi sifatnya season player kalau dulu yang lain ya. Basis, gitaris tapi kan tetap ya. Tetap.
Terus ngopo? Ora iki apa iki tak kira apa. Terus tak kira nelek. Oke, terus ngepel. Potrek bosku. Terus ya, terus akhirnya tak bikin lah EP, album EP. Oh ya EP ya, benar-benar. Ada 6 lagu. 6 lagu. Di situ juga perjalanan Masuki ya isinya ya. Jadi 6 lagu di album UKJNX berjudul A New Hopes itu kayak sequels, jadi kayak series, kayak film. Ya series, sebenarnya ada urutan sampai ke 6 lagu itu ya. Betul. Nah di situ juga featuring sama ada Ajeng. Ada Ajeng juga, betul. Ajeng Heaven Hell. Ya betul. Ajeng Elektrona. Elektrona. Ajeng Ambulan. Kok iso? Apa iki? Aku gagal fokus sih. Ora ngerti to. Ya wis aja. Oh ya, semuanya ning buri ya. Buri. Ceritane ya. Ajeng apa iso? Ada Isa Mahendra. Isa ya. Ada End of Julia. Sekarang Don't For Life. Oh, terus sama karena Isai kan bapak emo di Jogja sebenarnya, makanya aku ngajak dia biar lebih emo. Betul. Sama Grace Soba lebih ke ada sama elektronik. Si Grace. Dia itu lika-liku laki-laki. Grace Soba kita. Grace Soba. Monkey Business, betul. Yes. Nah, habis itu udah deh, itu kok dilalah banyak panggungan juga yang betul, itu malah menurutku malah jadi produktif banget loh, aku heran loh. Malah justru project solomu itu kayak aku lihat kayak prosesnya tuh kayak cepet banget itu loh Mas. Malah kayak langsung muter nganu loh bosku apa neng hampir nasional malah kemarin di beberapa kota itu kok malah bisa keberuntunganmu di situ apa emang apa ya dilalah materi ini so diterima dengan baik ya. Betul ya. Balik lagi ke pendengar sih ya. Oh iya benar. Ngomongin itu ya. Tapi aku ngelihat kayak di apa namanya YouTube apa namanya media sosial ya. Aku ngelihatnya itu responnya malah ke UKI-nya loh aku lihat. Artinya dari projectmu itu kayak malah emo banget gitu loh yang di Indonesia gitu. Karena apa namanya mungkin waktu itu kayak krisis ya emo ya setelah dulu ada End of Julia, termasuk ada itu tadi Attack the Headline ya kan, terus lama menghilang di Jogja kan nggak ada lagi nih band emo. Terus akhirnya mungkin kamu munculin ya. Dan konsepnya juga nggak emo yang screamo gitu. Oh iya betul, bukan yang screamo. Lebih Midwest emo lah. Iya betul. Jadi memang mungkin ya masih jarang juga band. Mungkin banyak ya yang belum banyak orang tahu sebenarnya udah banyak band kayak gitu. Iya betul. Dengan konsep musik kayak gitu. Nah, terus sampai 2018 akhirnya dengan teman-temanku yang season player itu kita ngobrol. Iya betul. Gimana kalau ini kita jadiin band aja? Aku kayaknya terlalu berat ketika pakai nama UKJNX itu sendiri gitu. Beratnya di ongkos juga, Bu. Oh iya bener, rekaman dewi, latihan ya bener. Ora ono sing danai. Bener bosku, bener. Bener produser dewi bener. Tak jawab lah, ayo. Sebenarnya ini kan season playermu toh. Oh akhirnya wis dadi personil wae lah. Men latihan urunan. Oh iya bener. Akhirnya namanya Before You. Dan akhirnya buat lagu, keluarlah album judulnya artinya dibedain kan dari solomu terus ke Before You, artinya kan dibedain toh. Beda. Artinya yang apa namanya tetap di apa genre yang sama. Cuman beda materi. Nah, dan liriknya tetap dari kamu toh. Iya. Tapi kalau mau ngomongin lebih jauh mungkin lebih sensitif ya. Itu kan kayak cerita masalah pribadimu semua ya kan. Artinya kegalauan lah, kegelisahan itu sebenarnya kenapa lo ngapunten lah karena itu sangat bertentangan banget dengan Hangout. Wah, kematian yang indah apa yang lebih ke hal-hal semangat ya gitu loh. Nah, ini kan terus kayak muncul dengan Uki sing dadi ngopo sih kok dadi lemah ngono lho. Kepo banget. Deh. Aku harus dicurhati sih, tapi kan lebih banyak teman-teman yang di rumah itu loh. Rapopo ini naluri laki-laki loh, Bro. Ya, jadi flashback yang tadi gitu kan kalau ngomongin ada kenapa sentimental itu lebih ke gagal rabi gitu. Bodoh Mas gua. Gagal rabi ya. Terus apa? Wajar lah terus ya sama sakit hati pasti betul. Terus ada kayak amarah gitu-gitu terus kan yang nggak bisa diluapkan dengan minuman aja gitu ya betul. Aku lebih gitu sih, jadi ngapain aku terlalu lama untuk fokus ke masalahnya, tapi masalah ini justru aku ceritain aja lewat lagu-lagu betul yang memang gagal dalam percintaan ini gitu. Tapi malah menurutku gini Mas Uki, karena kadang ada beberapa yang dulu kadang ya ini sebenarnya mungkin
di luar dari kita kadang gengsi gitu loh untuk apa yang melihat sebenarnya diri kita. Tapi malah justru ketika kita menyampaikan itu dengan hati, malah yang bisa diterima dengan baik loh. Ora sih? Betul. Jujur aja termasuk lagumu nang playlistku juga gitu. Karena aku pikir wah Sugi emang aku yo kangen emo, aku yo kangen satu hal sing emang jujur ngono lho. Dan itu apa ya, nek kayak hangout mungkin luwih asik ketika malah neng gigs. Tapi nek lagu-lagu yang kayak Before You kalau yang sekarang itu kalau untuk didengerin itu rekomendasi banget sih buat temen-temen gitu. Jadi dengerin Before You. Nah, Before You kan sebenarnya lagi produktif loh bro. Sebenarnya pas di kondisi pandemi sebelum PPKM juga bosku. Album udah sempat dirilis belum ya? Nah, album udah rilis fisik ya. Fisik, fisik ya. Oh ya, bundling sama baju, merchandise betul. Kita memang sengaja untuk rilisnya di fisik dulu. Kita ngelihat apresiasi pendengar bagaimana sama apresiasi teman-teman. Oh ternyata ya responnya langsung ke fisik berarti ya. Lumayan. Berarti lah. artinya belum ke digital malah. Belum. Digital baru single. Baru single. Artinya album memang kalau mau dengerin ya beli. Betul. Itu menarik sih. Dan itu bentuknya kaset. Kaset ya? Bentuknya CD. CD ya? CD. Oh iya. CD sama kaos. CD sama kaos ya. Di sini ya kalau mau beli ya teman-teman. Oke, terus. Terus kan rencananya bulan Agustus ini kita mau bikin semacam showcase untuk rilis album ini di digital. Rilis digital tapi nggak cuma rilis aja, kita pengen ada perform gitu. Cuma karena PPKM ini jadi nggak ada persiapannya, belum entah kapan lah jadinya. Nah kita akan merilis semuanya itu dengan video klip juga gitu. Itu sih. Tapi ya ini harusnya memang masih tahap kita promo album ini. Bener. Albumnya apa tuh judulnya? Lali bajingan. Albumnya dewe jal dibuka nang Instagram. Aku tahu tapi ya aku lali loh bro. Aneh gue kebangetan bro. Apa judulnya? A years full of temptation. Of temptation. Temptation. Jadi itu artinya apa itu Mas? Artinya tahun-tahun penuh dengan godaan. Years full of temptation. Godaannya salah satunya pandemi. Iya, oke. Berarti Before You ini kan keluarin single pertama muncul pandemi. Enggak ya? 2-3 bulan sebelum pandemi. Sebelum ya, betul. Saya lagi pengen promo-promonya malah kena pandemi. Iya, kan, karena aku pas masih di Jakarta waktu itu emang aku kan mantau kan teman-teman kayak Asem ini produktif banget dan kayaknya momentummu kalau tak lihat seharusnya ya. Entah itu di gigs atau mungkin di program event yang lain ini sebenarnya momentummu sebenarnya. Tapi ternyata dilalah diajar ke pandemi. Tapi waktu itu kan aku sempat main ke Basecamp ke rumah Mas Uki. Aku lihat juga Mas Uki sedang menyiapkan banyak plan ya, banyak timeline, banyak plan. Nah, artinya di kondisi saat ini apa yang disiapkan oleh Before You lah ya, kita ngomongin Before You untuk ngadepin. Nah, kalau pandemi udah ngelewat ini PPKM abot ya bosku. Ya toh, tambah abot. Ya kalau sekarang kebetulan lagi persiapan mau bikin video klip. Oke. Artiannya ya untuk yang di satu single di album ini atau beda dengan album? Album yang di album. Single yang di album. Oke. Kita fokusnya memang tetap promo album. Oke. Tetap fokus kan ke promo album ini. Oke. Cuma kita akan satu-satu. Iya, kemarin udah keluar video lirik. Betul, video lirik sekarang mau memproduksi video klip. Album kan udah soalnya tadi album ya. Klip. Benar. Iya, tadi nenek gongi ya. Ya benar. Mau menelurkan video klip, terus ya wes lah rilis digital semua lagunya. Baru setelah klip ini muncul akan ke digital. Betul. Oke. Jadi tunggu di antara bulan Agustus apa awal September lah. Agustus ini bro. Agustus ya, tanggal 1 ya mas. Berarti awal September. Iya kira konsisten. Awal September. Ya gini, PPKM pandemi ini bikin planning kita tuh nggak bisa konsisten, harus dinamis. Tapi betul. Jadi, Mas, betul. Harus dinamis. Kamu planning bulan ini tahun ini. Betul. Juli ini kudune aku wes launching showcase launching harusnya perform. Tapi kena PPKM ya udah akhirnya semuanya harus dinamis. Betul. Dan ini kan kalau kita ngomongin di luar Uki mungkin lebih ngomong ke pekerjaan passion ya di luar musik ini kan Uki juga salah satu kayak produser sebutannya ya. Pemain filmmaker lah ya. Ya video maker, video director lah ya, video director. Nah, Uki kan ini juga membuat beberapa program film dokumenter, bahkan itu kelasnya nasional ya. Terus
Dia juga sebenarnya teman-teman kalau mau buat video klip, dia juga memproduksi beberapa video klip yang ada di Jogja, sebenarnya banyak juga nasional juga. Bisa hubungi ke sini. Ya, bisa ngubungin ke sini dan nanti 30%. Ya kan. Nah, ini Mas Uki kan apa namanya untuk di kondisi saat ini kan sebetulnya Mas Uki juga proyeknya kan banyak ya Mas ya. Langsung dengan pemerintah nih proyek. Nah, terus ini apakah sangat mengganggu secara bisnis juga dari passionnya Mas Uki secara menjadi musik director? Video, oke. Video, jadi, video kok musik. Jadi kalau kita ngomongin pandemi pasti akan semuanya berkurang. Pasti. Cuma awal-awal pandemi itu memang zonk-blong banget. Tapi akhirnya justru pandemi ini orang lebih banyak menyadari membutuhkan ide video gitu. Membutuhkan video. Iya. Akhirnya project video pun akhirnya nggak jadi mati. Beda ketika ketika aku jadi performer artinya di musik, di band gitu, performer di band gitu, memang mati kan, nggak ada pendapatan dari situ. Betul. Untungnya aku memang tidak memilih musik ini jadi mata pencaharian utama. Oke, betul. Karena malah eranya justru sekarang ke digital, visual kan. Oh iya benar. Jadi alhamdulillah tiap bulannya tuh ada aja masih gitu project video. Meskipun tidak syuting, aku kan juga menerima project-project animasi gitu. Banyak juga membutuhkan animasi untuk infografis segala macam, itu masih berjalan. Terus kalau ngomongin karya, secara aku berkarya memang lebih banyak ke film dokumenter. Film dokumenter terakhir ngebuat tuh di 2020, itu masa pandemi juga. Aku sempat ke Sumeneb itu ngebuat film judulnya Celurit Emas. Memang trailernya udah ada di YouTube, judulnya Celurit Emas. Cuma kita masih mengusahakan sampai sekarang secara pendistribusian itu masih kita mencoba mendistribusikan ke festival-festival. Sebelum benar-benar rilis secara rilis secara komersil. Iya, benar. Nah, di tahun 2021 ini aku sudah merencanakan, sudah sempat riset awal 2021 di Bali untuk ngebahas ngebuat film dokumenter juga, tapi harus postpone, masih belum bisa karena pihak yang mendanai ini masih belum harus bisa. Harus menunggu gitu. PPKM ya. Karena ini sangat berpengaruh ya Mas ya. Benar. Itu sih. Iya. Dan apa namanya, artinya kan Mas Uki ini kan di luar emang mungkin taunya wah ini musician emang fokus kayak gitu kan, emang di luar itu emang ada beberapa project, salah satunya film karena emang Mas Uki juga dulu dari media rekam juga ya. Nah, emang lulusan isi media rekam dulu ya, dulu. Bareng beberapa teman-teman Mas Gandos juga ya bareng ya dulu ya. Dan ini menarik sih Mas karena menurutku ya Mas, karena kondisi PPKM ini tuh justru kayak memaksa teman-teman yang mungkin tadinya mungkin pekerja terus di PHK atau dikeluarkan, itu malah menurutku malah justru ini momentum di mana kita bisa nyari diri kita yang sebenarnya. Siapa tahu nyoba-nyoba masak bisa solusi. Ya kan. Dan kayak Mas Uki kan sempet kan kayak bikin mie gitu kan. Tuh sebenarnya saya tuh multi talent. Talentan. Makanya masak multi talentan. Mas Uki juga punya bisnis mie. Masih ada Mas? Enggak, udah kukut. Kukut karena kukus. Iya, itu kan zamannya zaman sama yang lama lah ya. Berubah ya enggak apa-apa Mas. Karena kadang kehidupan enggak tahu kok. Seperti teman saya ini yang lagi rekam itu. Wah, dia selalu semangat meski belum pernah pacaran Mas. Bikin mie pemat itu kan. Iya, betul. Akhirnya ya udahlah, aku memang hobi aja, hobi masak sebenarnya, tapi kayaknya memang aku nggak hobi dagang gitu. Kayaknya nggak bakat, nggak passion di dagang ya. Ya udahlah, hobi-hobi aja. Kalau mau ngerasain ya datang ke rumah, bisa dibuatin bawa bahan artinya dibikinin kan, bukan artinya Mas Uki ini masih botol apa. Nah, itu yang paling penting. Itu campurannya soalnya. Sehingga enak kan ekono. Kecap Inggris. Nah, urung nyponsori. Ini nanti bilang Pak Erik nih. Nah, gini bosku. Kan Hangout itu kan terkenal dengan gigs dengan yang ya kita nyebutnya kayak band yang rewo-rewo lah, sebutannya rewo-rewo itu kayak yang band have fun ya, fun, seneng lah ya kayak gitu.
Terus sebenarnya dulu itu dipikirkan nggak Mas, kalau aku dulu ngomongin hangout kan datang dulu sebelum ada Ras Gokil pun sebenarnya bandnya udah cukup besar kalau aku ngelihat. Aku pikir buat aku loh ya, sayang ketika emang ini nggak dilanjut. Artinya dari hal yang mungkin tadi Mas Uki sampaikan, ketika ini rumah tangga, ketika emang harus ini vakum dulu, nanti akan keluar lagi. Sebenarnya ada nggak sih untuk komunikasi dengan teman-teman untuk menyiapkan entah itu single, video klip atau album dalam waktu dekat mungkin kayak gitu loh. Karena aku yakin ini banyak banget yang nunggu. Teman-teman banyak yang nanyain kayak gitu. Sebenarnya dari Mas Uki mungkin bisa ngasih penjelasan gitu loh. Atas klarifikasi. Karena kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab gini loh Mas. Kamu kan udah sejauh bermusik kamu kan di manapun lah ya, mau di Solo Tigo, di Jogja, mau ya di mana lah kota yang cukup luas kan, kamu Wonosobo mana itu kan artinya mereka yang fan fanatik kamu kan harus mempertanggungjawabkan mereka sampai ngefan, pengen nunggu karya kamu kan, tiba-tiba kamu ngilang kan aku rasa itu kamu nggak bertanggung jawab. Betul. Artinya kan banyak teman-teman yang nanyain kayak gitu kan, sebenarnya ada nggak tujuan di mana kamu akan bikin karya lagi, akan memunculkan album mungkin kayak gitu loh Mas. Halo enggak, Rom. Tak jawab piye iki. Berarti nek ngono ora ono komunikasi. Justru gini. Jadi nih kadang gini. Kita kalau udah ngomongin band yang itu kan termasuknya band yang udah serius. Ya, serius banget. Tapi bubar serius. Makanya sekarang candil. Nah, terus Oke, jadi serius dalam artian skala manajemen ketata gitu kan. Udah kita istilahnya personel tuh sudah nggak ngurusin gitu. Ya. Udah ada manajemen lah ya yang ngatur gitu. Akhirnya gini, karena kita bermulanya itu kan dari pertemanan. Betul. Kita satu tongkrongan. Kenapa namanya hangout? Karena kita sering hangout bareng. Gitu. Dari teman itu kita akhirnya jadi band. Nah, punya bendera namanya hangout. Betul. Akhirnya tuh yang selalu kita pegang itu kita teman. Kita bukan ketemu di band. Bukan di band. Akhirnya mending bendera hangout ini dilipat dulu, tapi ini tidak mempengaruhi pertemanan kita. Artinya tadi mau ngomongin komunikasi. Komunikasi kita masih lancar banget. Masih curhat-curhatan, masih masalah curhatan tentang wanita, tentang pekerjaan. Berarti komunikasi itu justru malah lancar tapi nggak ngomongin hangout. Band, betul. Ketika ngomongin band bisa jadi nggak lancar komunikasinya, gitu kan. Nah, biarlah komunikasi ini berjalan lancar dulu. Biar nanti natural aja. Betul. Natural. Berarti kan dalam hal ini jawabannya adalah sejauh ini belum ada kepikiran ketika akan gini, kita tunggu aja gitu ya, kayak biar semesta ini mendukung. Tapi ngomong-ngomong, nah di hangout itu kan aku basis gitu ya. Iya, betul. Kalau di Before You akhirnya aku gitar, sebenarnya kan aku gitaris gitu. Kayaknya akhirnya memang aku mau gantung bass. I know. Karena emang sebelum Mas Uki ngebas dulu kan sebenarnya basis ada lagi kan, bukan Mas Uki. Personel dulu 4 kan. Terus betul. Apa artinya basisnya keluar, Uki gantiin ngebas. Betul. Ya kan? Dan sekarang Uki jadi kembali ke yang mungkin secara passionnya Uki, emang gitaris. Mungkin dulu sebenarnya nggak kepengen kan jadi basis kan dulu. Terus akhirnya karena emang harus fokus dengan band aja gitu, bukan secara ngomongin passionku kan kayak gitu. Ketika ini akhirnya menjadi Uki secara Before You, ini aku kayak gitu. Mungkin jawabannya lebih ke situ ya Mas ya. Jadi maksudnya nanti kalau kita ngomongin hangout, tunggu aja gitu. Pasti ada hangout tuh juga kayaknya. Apakah akan hangout terus? Ya, karena aku udah memutuskan untuk gantung bass itu kan artiannya nggak tahu nanti di hangoutnya akan seperti gimana, apa gitu ya. Artinya nggak tahu nanti hangout mungkin berjalan tanpa Uki, tanpa basis. Aku yang ngebass gitu, tanpa basis atau kamu balik sebagai gitaris, basisnya baru. Nggak tahu, karena aku di hangout kan dikenalnya taunya orang aku ngebass gitu. Biarlah. Nah, itu nanti kita tunggu aja. Gitu. Karena si Rangga juga sekarang kan sibuk juga sama Heavy Nail. Oh ya. Ya kan? Nah, sedangkan Kantong pun aku pikir dia juga sibuk dengan pekerjaan. Betul. Dengan bisnisnya mie ayam juga gitu kan, yang artinya dia sama sekali kayaknya maaf lah ya. Kantong tuh?
Kantong. Karung kok kantong bajingan. Asu. Aku kan mau ngomong kantong ya. Karung kantong cili. Wonge cili. Sorry ya karung gede. Oh bener. Karung. Lah kowe kok lagi takoni kan mau. Makane tak neng kese asu karung. Ben dadi pertanyaan, dadi iki goblok banget sih anu sih ngono to. Mas Karung sorry bro. Artinya karena lama banget enggak ketemu Mas. Sama Mas Karung lama banget ketemu semenjak dulu masih aktif terus dia sempat pulang ke Solo 3, terus ke sini lagi tuh belum ketemu lagi sama Mas Karung. Nah, artinya kan semua personil ini kayak nggak ada yang mikirin loh rumahnya ini loh. Kayak memilih untuk minggat loh dari rumah. Tak lihat tuh seperti itu loh. Cuma kan memang artinya komunikasi tetap, yang penting tetap lancar, nanti biarlah berkomunikasi itu nanti kan sama sih kayak berumah tangga lagi, mungkin kalau habis pulang nanti ada kangennya. Tetap ada kangennya. Kalau diomongin gini ya, kalau diomongin aku ngelihat dokumentasi hangout manggung, foto-foto manggung, terus ngelihat udah mulai banyak input kapan hangout ada lagi Mas, ini tiap aku nge-share udah banyak kayak bisa dibilang teman-teman yang support gitu. Nah, itu juga aku mikir gitu. Benar. Nah, biarlah karena aku gini Mas, sorry. Aku yakin support sistemmu yang di lingkunganmu, aku yakin sebenarnya sayang semua sama hangout. Aku yakin nggak teman-teman Stereo Kid, ya kan ada di Jogja juga ada teman-teman punk yang banyak, cukup banyak lah anak-anak popang terutama kayak gitu. Di skena kita artinya sampai saat ini kayaknya andalannya cuma hangout. Ya kan? Ya dulu ada Viper X, ya kan ada band-band yang lain dulu banyak banget lah di luar dari Heavy Nail kayak gitu. Cuman yang aku lihat secara loyalitas, secara ngomongin pak ya hangout. Menurutku lah ya. Nah, artinya kamu kan nggak bertanggung jawab, tak balikin lagi. Nah, berarti kan gini Mas, saya sih cuman bisa ini aja, berartinya ke hangout sih mudah-mudahan setelah program acara ini nanti pada lihat Karung, Rangga, nanti mudah-mudahan bisa mengerti di kondisi ini tiba-tiba wah ayo kangen meneh ngono lho. Tapi jangan salah kemarin ada ya salah satu program dari sebuah brand. Brand clothing di Jogja ada semacam awarding gitu. Awarding. Oh iya tahu-tahu. Nah, di situ hangout si brand ini memilih kok berani-beraninya nih. Enggak maksudnya berani-beraninya menawarkan hangout untuk membacakan nominasi gitu. Kita juga sempat mikir maksudnya oh ya udahlah ini kita anggap sebagai momen orang-orang biar tahu kita itu masih bubar, masih tapi ada. cuma vakum. Betul. Kita benar-benar menunjukkan apa adanya kita yang memang ya masih gojekan, masih bercanda gitu. Nah di situ itu baru beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan. Artinya ya ini ya di situ juga kita speak up, menunjukkan juga gitu. Ya kalian bisa lihat hangout itu masih ada, tapi bukannya bubar. Cuma untuk membuat sesuatu lagi ya tunggu aja. Iya benar. Kamu kan basis toh? Oh iya. Rong iki belum ngebasi. Ngono malah konsep itu. Nah, ini sih apa ya, aku pikir dunia persilatan itu sangat berbeda di Jogja. Kondisi karena PPKM ya bukan karena pertemanan atau apapun. Kalau ngomongin loyalitas, supporting itu jujur kalau di Jogja itu mungkin salah satu sentral juga. Artinya teman-teman pangnya juga banyak, popang melodik semua itu tumbuh sangat baik lah di Jogja dari dulu kayak gitu kan. Cuman mungkin dengan kondisi PPKM ini kan seharusnya mungkin yang bertemu dan akhirnya nggak bisa bertemu, yang harusnya bikin album akhirnya nggak bisa bikin album kan, demikian kayak gitu. Yang kita harapkan cepat mereda terus kita bikin karya kembali. Ya kan, bikin kita nggak munculin secara hangout, nggak usah munculin secara before you, nggak usah munculin ke band, tapi lebih kayak kebersamaan. Yuk bikin movement bareng, gue seneng gue kayak lebih menarik. Sing dikangeni kita udah band kok, kebersamaan untuk ketemu menurutku. Ora sih, karena ya sebenarnya aku sebagai di komunitas Stereo Kid juga gitu kan udah kangen juga sebenarnya bikin acara, bikin gigs yang bisa ngehadirin semua genre malah ya Mas ya. Artinya memang Stereo Kid itu base-nya popang mungkin ya benar di Jogja gitu. Tapi beberapa kali kita juga buat kayak acara Respect the Other itu juga semua band-band main gitu. Betul. Dan Uki kan punya IO juga kan. Kamu punya beberapa program kemarin yang kamu gagas dengan teman-teman kan? Di luar Stereo Kid loh ya maksudnya. Kan kamu Hartel ya betul. Kan itu salah satu movement juga kan artinya. Ya, sebenarnya kan movement yang lain pun yang kecil-kecil mungkin yang artinya kolektif itu sebenarnya di Jogja juga banyak banget ya. Banyak banget ini. Mudah-mudahan sih nanti kembali untuk kita bisa kumpul lagi gitu. Kita nggak
melihat aku kamu genre kan itu lebih menarik kayak gitu. Nah ini yang aku pengen tanya gini Mas Oki, apa harapan ke depan yang ingin dicapai oleh Uki setelah PPKM darurat, mungkin artinya kembali new normal kembali kayak gitu. Mungkin apa ada hal yang ingin dicapai atau target kayak gitu Mas? Nikah mungkin. Tak telepon meneh ya. Call friend belum jawab ke. Ya. Kalau target oke, kalau kita ngomongin target jangka pendek gitu ya. Habis PPKM ya pingin bikin gig sih, pingin bikin event yang memang event musik. Ya udah kita bikin aja gigs di mana gitu. Soal dari musik ya, terus ya sama launching albumnya Before You itu gitu. Terus kalau aku karena kita di pandemi ini semuanya memang harus dinamis kan, artinya betul, seimbang. Artinya kita harus pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi. Artinya akhirnya aku nggak bisa nge-planning jangka panjang gitu. Masih betul. Sesuatu yang planning ya jangka baru panjang diharapkan gitulah ya. Cuman belum tahu akan ya kembali kan menyesuaikan dengan kondisi kan kayak gitu kan. Di musik ya aku mau bikin dari Stereo Kid ataupun Hartel Management akan bikin event gigs gitu ya. Karena kita semua kangen gigs gitu. Pasti. Gigs yang benar-benar gigs lah kayak dulu di JNM, dulu di Bunker atau di Lawas lagi di Bunker. Betul. Terus Bunker ya. Itu sih yang nggak muluk-muluk gitu. Bener. Itu aja gitu kayak. Ya kalau ngomongin kerjaan tetap syuting tetap cari klien baru cuan ya every time lah. Tapi ada satu hal yang malah nggak jadi utama loh. Apa itu? Nikah itu tadi. Iya ya. Minum lagi ya. Tak pikir itu jadi poin utama karena poin itu tidak perlu disampaikan di sini. Oh, gitu ya. Beda ya. Kalau itu kayaknya acara tali kasih. Acara beda ya program. Sebelah. Acara sebelah. Hitam putih. Mesake. Acara sing mesake. Acara sing mesake bener. Apa-apa. Karena sebenarnya ini loh Mas, cara ndak langsung kita hampir sama lah ceritanya. Cuman kita nggak akan kita bahas di sini. Nanti kita nunggu undangan yang siap untuk ngundang untuk masalah ini ya Mas ya. Oke. Ini makasih banyak Mas Uki, nggak terasa ini 40 menit udah berjalan dan tentunya kita akan bahas untuk konsep, untuk strategi, hidup sederhana. Raskim Chill hidup Amerika. Makasih banyak Mas Uki sudah bercerita. Ini akan menjadi jawaban dan pertanyaan banyak orang. Jadi hangout ya kemana-mana. Nggak kemana-mana, tunggu aja teman-teman. Sekali lagi thank you udah datang ke acara program Ruang Kerja Kreatif. Tentunya dalam program di sore hari ini Ruang Kerja Live. Progress bosku. Cheers. Thank you bosku.